Negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, meskipun dalam suasana bulan suci Ramadan, tapi terlihat fresh dan segar Ibu hari ini. Bisa puasa sampai Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Tujuan Santi dalam hari ini dalam rangka ingin mewawancarai Ibu sebagai narasumber. Insya Allah di kegiatan modul 3.1 ini terkait pengambilan keputusan pemimpin. Nah, boleh Ibu ceritakan sedikit, tapi sebelumnya bersedia Ibu untuk diwawancarai? Allah, mudah-mudahan bisa menjawabnya ya. Boleh ya Bu, jadi mengajukan beberapa pertanyaan Ya. ke Ibu. Jadi begini Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi di mana masalah itu menimbulkan suatu dilema untuk Ibu? Pasti ada ya. Pasti ada pada selama ini putusan itu ada yang tidak diterima oleh orang yang lain, kebanyakan itu ada. Nah itu dilema juga hasil keputusan Ibu, tapi atau tidak dilaksanakan oleh guru-guru, itu juga merupakan dilema. Kita udah musyawarah tapi hasilnya tidak dilaksanakan, misalkan itu bisa. Ya baik Ibu. Nah, jika ada itu kan berarti keputusan yang telah diselenggarakan tidak disepakati ya Bu ya. Nah lantas keputusan apa yang pada saat itu Ibu ambil? Nah itu biasanya dimusyawarahkan lagi apa yang sebenarnya yang bagus yang akan dilaksanakan. Ini keputusan ini merupakan tanggung jawab kita bersama, harus dilaksanakan. Nah setelah musyawarah sepakat, nah kita itu udah jadi keputusan, kita harus laksanakan ya. Itu biasanya suka dimusyawarahkan dulu, musyawarahkan lagi ya. Kemarin kan hasil keputusan tapi tidak dilaksanakan, ya diambil lagi dimusyawarahkan lagi untuk keputusan bersama dan tanggung jawab bersama untuk dilaksanakan. Nah ya itu sebuah keputusan yang sangat solutif ya Ibu Iya. ya, yang Ibu ambil. Nah jadi begini Ibu, dalam modul yang saya pelajari saat ini ada dua masalah dilema. Yang pertama itu dilema etika. Dilema etika itu merupakan masalah yang benar versus benar Bu. Jadi ada kebenaran lawan kebenaran seperti itu. Ada juga yang kedua tentang bujukan moral. Bujukan moral itu kebenaran versus kesalahan. Nah biasanya kalau bujukan moral ini terkait dengan masalah hukum seperti itu Ibu. Nah menurut Ibu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada itu merupakan masalah dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika ya. Kalau guru misalkan sering kesiangan ya, itu kan dilema etika kita ya. Terus udah ditegur misalkan masih aja begitu, atau sering tidak masuk sekolah. Nah kan kasihan anak-anak, itu merupakan akan menjadi kerugian bagi anak-anak. Jadi itu sering menegurnya. Tapi ya walaupun begitu tetap aja tidak ada perubahan gitu. Terus moral misalkan anak jangan yang jualan kan tidak boleh ya, itu dilarang, tidak boleh berjualan, tapi masih ada alasannya Bu begini karena gaji habis apa tidak. Nah, itu merupakan dilema bagi ibu, masih tidak bisa. Terus kalau kita itu dilarang oleh pemerintah, tidak boleh jualan di sekolah, tapi tetap aja yang ada itu merupakan dilema bagi ibu. Itu susah, bagaimana ini dia itu alasannya yaitu karena gajinya habis dari itu merupakan dilema bagi ibu. Berarti selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah terutama untuk kasus-kasus di mana ada kasus kepentingan yang sama-sama benar. Misalkan seperti tadi
ada yang jualan gitu ya Bu ya, karena kan keputusan Ibu itu benar ya Bu ya, melarang tidak boleh berjualan, tapi di karena lain pihak Ibu itu juga merasakan gitu ya, Bu ya. merasakannya, merasakan dia itu kita ibu tidak bisa ngasih uang misalkan itu biaya, tapi dia memerlukan, jadi dilema bagi itu gimana ini, sedangkan tidak boleh dilarang tapi ini maklum ekonominya kurang ya gitulah. Adakah langkah-langkah atau strategi prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama dalam menyelesaikan masalah tersebut? Itu dimusyawarahkan dan itu diusahakan jangan jualan lagi belajar, dia itu maunya dia jualannya mau pulang aja dan langsung belajar lagi kan untuk mengurangi sampah plastik. Kalau dia itu jualannya di waktu mau anak-anak mau pulang aja. Nah, hal-hal apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti ini? Ya secara musyawarah, terus dari hati ke hati dengan orangnya itu begini. Jadi piece to piece aja, dari hati ke hati aja gitu. Kalau dengan itu ya nggak bisa. Jadi kita harus secara secara personal. Jadi dari hati ke hati kita ngobrol baik-baik gitu. Supaya dia mengerti, menerima apa yang disarankan oleh ibu, dia menerima dengan tidak sakit hati lah gitu, dari hati ke hati aja. Adakah yang menurut Ibu yang merupakan tantangan untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti ini? Tantangannya banyak sekali Tantangannya seperti apa itu? Tantangannya yaitu tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh ibu, bagaikan apa anjing gonggong apabila berlalu aja. Kalau ini kok masih aja tidak sekolahnya, masuk sekolah tidak tepat waktu, udah beberapa kali udah dikasih tahu, udah apa, tapi dia masih tetap aja sampai sekarang. Ya itu gimana, itu cuma perut dada aja. Jadi dia itu bagaikan anjing gonggong kapilah berlalu aja. Dia dilema itu bilang sekali itu. Sebab gimana kepada guru-guru gimana ya begitulah, dia itu udah jadi apa ya, darah daging. Ya, Jadi susah. Apakah Ibu memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus, atau Ibu langsung menyelesaikannya pada saat itu, atau bagaimana Bu? Apa ada prosedur lain? Nah, biasanya ibu menyelesaikannya saat itu lagi. Kalau nanti suka lupa. Jadi kalau ada misalkan ada masalah anak-anak juga di sekolah misalkan, orang tuanya dipanggil langsung diselesaikan di sini secara musyawarah dengan orang tua secara baik-baik. Kalau nanti jadi banyak masalahnya, terus suka lupa. Kalau itu mah langsung aja ada masalah, misalkan anak-anak ada masalah, ada apa dengan gurunya atau dengan sekolah, panggil orang tuanya secara baik-baik, kita ngobrol. Nah, jadi sampai clear, selesainya udah masalahnya udah selesai saat itu. Dia udah mengerti apa hasil musyawarah, kita bicara baik-baik, udah mengerti, dia orang tua udah mengerti, terus kita juga ibu sudah maksudnya tujuan udah disampaikan, nah udah clear. Nah Ibu, selain itu adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema seperti itu? Banyak, guru-guru itu sangat membantu sekali. Kalau ada masalah-masalah begitu, ibu biasa musyawarah. Walaupun tidak ke PNS, ke JTP juga ibu musyawarah. Ibu sebaiknya begini. Nah itu ibu banyak sekali, guru-guru itu sangat membantu bagi ibu. Kemarin mah ada Pak Ustadz Rahmat ya, sekarang mah nggak ada. Jadi guru-guru yang lain aja yang diajak musyawarah demi kebaikan dan keberhasilan di sekolah ini. Banyak guru-gurunya kreatif,
Alhamdulillah Ibu. Walaupun Pertanyaan, ada PP yang kreatif banyak. pertanyaan terakhir ya Ibu. Ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dalam menyelesaikan masalah yang menimbulkan masalah dilema etika? Kita harus sabar ya. Kita bicaranya harus hati ke hati. Jadi kita menyampaikan hasil musyawarah untuk kebaikan itu harus melalui musyawarah dulu yang diambil kita setidaknya menanya kepada guru-guru beberapa orang di gimana ini harusnya. Jadi harus musyawarah ya pokoknya Maya, kita harus dimusyawarahkan dulu untuk mengambil keputusan. Kita harus sabar. Walaupun benar ibu cepet emosi, tapi udah tua ya udah ingat lagi, tapi banyak bisikan dari guru-guru yang baik-baik ya, jadi harus musyawarah, kita harus sabar. Ya Ibu, terima kasih banyak telah menjadi narasumber dalam kegiatan wawancara ini. Semoga kegiatan Ibu hari ini lancar. Amin, semoga berhasil. Amin, doanya ya Ibu cepat selesai di PPG ini ya, PGP ini, program guru penggerak ini dapat terus mengimplementasikannya di sekolah terutama itu ya. Supaya sekolah ini lebih maju lagi. Amin. Apalagi ibu nanti udah pensiun, jadi Neng Santi dan teman-teman yang harus menjadi motor penggerak ya, CGP yang udah jadi GP menjadi motor penggerak bagi kemajuan sekolah. Ya, Amin. titip aja ya itu semuanya. Terima kasih banyak Ibu, Ya. sekali lagi Santi Ya. pamit ya Ibu ya. Yo, Assalamualaikum. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum. Salam. Ya silakan masuk Bu. Mohon maaf Bapak mengganggu Iya. waktunya. Sebelumnya sehat Bapak? Alhamdulillah. Boleh duduk. Boleh silakan. Bapak sebelumnya terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir dan meluangkan waktunya. Saya di sini bermaksud ingin mewawancarai Bapak terkait dengan tugas di modul 3.1 terkait praktek pengambilan keputusan. Nah, boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Jadi begini Pak, selama Bapak menjadi pimpinan di SDN 3 Negeri Kidul ini, adakah suatu masalah yang Bapak pernah hadapi sebagai pimpinan di mana masalah itu menimbulkan suatu dilema untuk dalam penyelesaian masalahnya? Bapak, kalau ada, jika ada, boleh Bapak ceritakan pada saya? Boleh. Jadi selama menjabat sebagai kepala sekolah di sini baru 3 bulan ya, ada beberapa permasalahan yang memang saya hadapi, terutama kaitannya dengan penegakan kedisiplinan Perbu nomor 69 tahun 2013 terkait bahwa siswa diharuskan membawa makanan ke sekolah, jadi tidak boleh jajan di luar. Mohon maaf. Iya Pak. Terus? Nah, lantas keputusan apa yang Bapak ambil pada saat itu? Nah, yang menjadi dilema itu ketika Perbu aturan yang sudah kita buat, komitmen antara sekolah dengan siswa, kemudian ada beberapa siswa, ada 3 orang yang memang dia itu setiap harinya tidak pernah bawa. Setelah dicek oleh gurunya dan ternyata memang hampir setiap hari tidak bawa. Nah, kemudian kami menginstruksikan kepada gurunya untuk mencari tahu kenapa siswa ini memang tidak pernah membawa makanan dan minuman ke sekolah. Dan setelah kita cek, kita
cari informasi, bahkan sampai datang ke rumahnya, dan memang ternyata si anak ini memang keluar dari keluarga yang tidak mampu. Ayahnya sudah meninggal, ya, sehingga memang tidak bisa menyiapkan bekal untuk anaknya ke sekolah. Nah, ini kan menjadi sebuah dilema. Satu sisi aturan yang harus ditegakkan, tapi satu sisi dari sisi kemanusiaan memang kondisinya seperti itu. Jadi itulah yang menjadi PR buat kami sekolah untuk mencari jalan keluarnya. Keputusan apa yang Bapak ambil? Nah, karena sudah mengetahui bahwa kenapa siswa itu tidak membawa bekal ke sekolah setiap hari, dan kita bersama guru ini kemudian mencari solusi dengan cara apa? Satu, berbagi. Jadi kepada ada temannya yang memang mempunyai kelebihan makanan, kita berikan kepada siswa itu. Keputusan yang sangat solutif ya Pak. Ya, Ya. betul. Jadi begini Pak, dalam modul yang saya pelajari saat ini ada 2 jenis dilema. Itu yang pertama ada dilema etika yang merupakan kebenaran versus kebenaran. Kemudian ada bujukan moral, di mana kebenaran itu versus kesalahan gitu. Nah, menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada merupakan itu termasuk ke dalam dilema etika atau masalah tersebut termasuk dalam bujukan moral? Tadi kan seperti ini disampaikan bahwa dilema etika itu yang berkaitan dengan kebenaran melawan kebenaran, atau satu sisi kebenaran tapi satu sisi lagi dari sisi rasa yang menimpa seseorang itu, kepedulian itu yang membuat berbeda. Nah, kemudian ada bujukan moral itu kan sudah jelas ya, antara aturan yang harus ditegakkan dengan pelanggaran kedisiplinan dari siswa. Nah, ini kalau bujukan moral gampang mencari solusinya, karena kita aturannya sudah jelas, sudah tegas, sudah kita buat komitmen. Ketika memang ada siswa yang melanggar, ya kita tetapkan kedisiplinan. Berarti selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ada beberapa langkah yang coba kita lakukan. Yang pertama, kita mengidentifikasi dulu jalan keluar dari persoalan tersebut. Kemudian kita mengambil berbagai bukti yang relevan yang berkaitan dengan persoalan itu. Kemudian cari solusi alternatif, dan ketika sudah dicari dan ketemu solusi alternatifnya, maka ya kita putuskan, kita tindak lanjuti. Atau ada langkah-langkah atau strategi prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah yang tadi? Ya, solusinya satu itu betul-betul mengidentifikasi masalah, kemudian mencari alternatif penyelesaian masalahnya seperti apa, kemudian mengumpulkan berbagai barang bukti yang relevan, kemudian baru setelah ada alternatifnya kita tindak lanjuti. Hal-hal apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan setiap kasus-kasus dilema yang seperti Bapak contohkan tadi? Efektif ya. Iya. Yaitu
saya selalu menekankan ketika menyelesaikan persoalan itu melihat dari dua sudut pandang. Karena ketika kita melihat menyelesaikan persoalan dari satu sisi sudut pandang, biasanya keputusan kita itu menjadi tidak objektif. Berbeda ketika melihat persoalan dari dua sudut pandang, dari sudut pandang yang lain. Ini yang saya sering lakukan seperti itu. Jadi saya akan mencoba mencari dari sudut pandang yang lain. Kenapa orang itu melakukan seperti itu? Kenapa berbuat seperti itu? Tidak langsung menjudge, tidak langsung hukum, tapi mencari tahu dulu kenapa bisa seperti itu. Sehingga memang ketika kita melihat dari sudut pandang yang lain, sehingga keputusan kita itu akan lebih objektif. Baik Bapak, selanjutnya adakah yang menurut Bapak yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ya, tersebut? banyak tantangannya itu, terutama dalam pengambilan kasus yang dilema etika itu. Karena satu sisi harus menerapkan aturan, tapi satu sisi lain kita juga harus melihat dari nuansa kebatinan. Kenapa orang itu bisa tidak sesuai dengan aturan yang sekolah terapkan. Nah itu tantangannya gitu. Sehingga keputusan yang diambil itu juga menjadi sangat berat gitu. Harus hati-hati karena salah mengambil keputusan ya resikonya akan menjadi justru lebih fatal ke anak. Iya Bapak. Apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu di mana Bapak harus menyelesaikan suatu masalah, dilema, atau Bapak menyelesaikannya pada saat itu? Enggak ada jadwal atau waktu tertentu. Jadi ketika ada persoalan, masalah, baru kita selesaikan. Langsung diselesaikan Bapak ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema? Ada. Saya banyak orang-orang yang saya anggap lebih bisa membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang saya hadapi. Banyak. Ada teman-teman dari guru, kita minta masukannya. Terus ada tokoh-tokoh agama. Sehingga memang dari banyaknya masukan itu ya mudah-mudahan apa yang menjadi keputusan itu lebih baik. Pertanyaan terakhir ya Bapak ya. Boleh. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika ini? Banyak pelajaran yang dapat saya petik ya. Terutama untuk pengambilan keputusan itu satu, tidak boleh gegabah, harus berhati-hati, harus melihat persoalan itu secara menyeluruh dan jangan terbawa emosi. Jadi kalau sudah terbawa emosi, maka biasanya keputusan itu yang menjadi salah. Terima kasih Bapak, terima kasih telah menjadi narasumber dalam kegiatan wawancara hari ini. Semoga kegiatan Bapak hari ini lancar. Amin. Dan penuh keberkahan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.